Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah subcompact sedan dari Toyota, yaitu Toyota Vios Gen 2 tahun 2009 nih. Dan pada waktu itu dia punya rival tuh Kia Rio Sedan, kemudian Baleno Next G dan juga Honda City. Dan seperti kita tahu ya, kebanyakan tuh orang ngira itu Vios itu selalu bekas taksi. Padahal kalau yang dipakai buat taksi itu namanya beda tuh, Toyota Limo. Nah, seperti apa mobilnya? Langsung kita bahas saja. Yuk. Kalau teman-teman ada di kecepatan tinggi itu emang agak limbung. Dan gue jamin setiap bengkel pasti bisa kok nge-handle mesin si Vios ini. Vios, sebuah mobil yang identik banget dengan taksi ya, karena taksi itu kan harus punya sebuah unit yang pertama tuh udah pasti irit, kemudian tangguh, nggak macem-macem, dan spare partnya banyak. Makanya dipilih oleh armada taksi untuk kendaraan operasionalnya. Nah, ini nih Vios generasi kedua. Dan sebenarnya Vios generasi kedua itu hadir di Indonesia itu pada tahun 2007 dengan varian E dan G. Dan yang buat taksi itu namanya Limo. Dan sebenarnya kalau di luar negeri itu ada varian J yang versi trondolnya. Tapi di Indonesia itu varian J-nya itu dinamain Limo dan dipakai buat taksi. Begitu sejarahnya. Dan di tahun 2010 dia mengalami facelift nih. Kemudian di tahun 2013 itu sudah berganti generasi ke generasi ketiga. Nah, itu sedikit sejarahnya. Sekarang gue mau ngepoin bagian eksterior ya nih. Di bagian depan ini ya so-so aja gitu, simple, nggak banyak macam-macamnya. Tapi yang paling menjadi ciri khas dari si Vios Gen 2 ini adalah yang pre-facelift ya. Ini tuh di sini di grillnya ada semacam kayak lambang V, Vios. Mungkin untuk membedakan dengan versi yang Limo ya, karena kalau yang buat taksi itu, yang Limo ini tuh nggak ada kayak gininya, polos aja, nggak ada V begini, tapi ini ada V. Mungkin buat ngasih tahu kalau ini Vios, bukan Limo dan bukan bekas taksi. Tuh ada badge Toyota begitu, dan kalau teman-teman lihat sekilas dari depan itu emang mirip banget dengan Yaris, karena ini Yaris yang di versi sedan kan. Nah, kayak gitu aja sih di bagian depan. Tuh ada fog lamp, terus lampunya seperti ini. Dan ini nih yang khas banget adalah garis yang kayak gini nih. Ini di Yaris juga seperti ini nih. Set begitu. Unik sih. Tapi ya desainnya so-so aja sih di bagian depan. Sekarang kita coba ke bagian samping nih. Bentuknya tuh udah membulat-bulat. Kalau yang generasi satunya itu kan masih agak-agak belum membulat seperti ini. Tapi ini udah membulat, lebih membulat dari generasi pertamanya teman-teman. Velgnya ini karena yang pre-facelift ya, jadi velgnya masih seperti ini. Sebenarnya kalau yang udah facelift tuh di tahun 2010, itu menurut gue velgnya lebih cakep tuh. Dan ini velgnya pakai ring 15 dengan profile ban 18565. Dan yang positif dari si Vios ini adalah dia udah punya sistem pengereman yang lumayan lengkap. Udah ABS, ABD, dan juga DE. Dan cakramnya itu ada juga di belakang. Jadi ya untuk di sektor keamanan dia udah cukup oke lah. Gitu. Tuh velgnya kayak gini. Udah cakram juga. Bautnya 4 kali 100 nih, lius banget. Jadi kalau teman-teman ganti velg nih udah gampang banget gitu opsionalnya. Ada bacaan VVTi, variable valve timing intelligent teman-teman. Sennya ini udah di sini ya, nggak di sini. Tuh di bagian spionnya ada sennya. Biasanya kan di sini ada, tapi ini nggak ada. Dipindahin ke sini. Tambah elegan sih. Dan ini spionnya udah electric retractable dan juga udah electric mirror. Kemudian di sini handle pintunya sewarna body dan dia kuncinya masih pakai anak kunci. Karena ini yang versi G manual. Kalau yang versi G otomatis itu dia udah keyless tuh, jadi nggak usah pakai anak kunci lagi. Tapi ini yang manual, makanya dia masih pakai anak
kunci, ada kelading-kelading kayak gini, itu ada aksen silvernya juga. Udah sih simpel aja di bagian sampingnya gitu. Sekarang kita coba lihat ke bagian belakang ya teman-teman. Yuk. Kalau menurut gue ya, desain Vios itu eh, masih bisa diterima oleh mata gitu. Nggak keren-keren banget, tapi masih bisa diterima mata. Itu menurut gue sih ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Gue nggak tahu kan ya. Mungkin bisa taruh di kolom komentar. Tuh desainnya kayak gini bagian belakang. Di sini ada aksen chrome kayak gini. Kalau yang limo nggak ada nih. Apa aksen chrome seperti ini. Kemudian ada badge Toyota, ada lambang di sini G karena ini yang versi G. Kemudian lampunya ini emang masih bohlam biasa teman-teman. Ada 2 sensor parkir di sini. Tuh kayak gitu aja sih di bagian belakangnya. Sekarang kita coba lihat bagian bagasinya. Kita coba lihat bagian bagasinya. Wow, ini bagasinya lumayan gede sih. Bukan lumayan sih, ini emang bagasinya gede banget tuh. Luas banget bagasinya. Sumpah. Bagasinya kayak gini, volumenya gede, dan di bawah ini ada spare tire yang full size ya di situ. Kayak gitu bagian bagasinya yang lumayan gede. Sekarang kita coba kepoin bagian mesinnya. Yuk. Dan mesinnya ini kayak gini, 1500 cc, 4 silinder, DOHC, VVTi, punya kode 1NZ FE yang output powernya itu sekitar 107 HP dan torsinya sekitar 141 Nm gitu. Kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi di bawah. Dan mesinnya emang ya udahlah ya, nggak usah diomongin lagi karena ini mesin dipakai di Toyota Limo, which is Limo itu kan dipakai untuk armada taksi, kemudian dipakai juga oleh Yaris, dan kalau nggak salah dipakai juga di Toyota Sienta. Jadi soal reliability-nya, kemudian ketersediaan spare part ya itu nggak usah diragukan lagi. Dan gue jamin setiap bengkel pasti bisa kok nge-handle mesin si Vios ini, si 1NZ. Itu aja sih kayaknya di bagian mesin. Sekarang kita coba ke gimana rasa berkendaranya aja ya. Kita langsung rasain aja nih mobil kalau dibawa jalan gimana gitu. Ya, kita langsung bawa jalan aja. Eits, ada yang lupa nih. Kayaknya sebelum kita bawa jalan ini mobil dan cari tahu gimana rasa berkendaranya, ada baiknya kita coba kepoin dulu kali ya bagian interiornya nih, depan dan belakangnya. Karena ya kita juga harus tahu fitur apa aja sih yang ada di si Vios ini. Jadi kita kepoin bagian interiornya dulu kali ya. Nah, kayak gini nih bagian interior ya. Layout dari displaynya kayak gini. Dia nih speedometernya ada di bagian tengah teman-teman. Tuh kayak gini, bahannya masih plastik lah ya biasa. Tapi dia udah airbag nih di bagian pengemudi dan di bagian penumpang. Jadi udah cukup aman lah. Dan yang bikin ngerasa safe-nya lagi, dia udah ABS, ABD dan juga BA. Terasa sangat aman ini mobil gitu. Dan ini setirnya dia udah tilting tapi dia belum teleskopik. Tuh udah tilting tapi belum teleskopik teman-teman. Setirnya palang 3 gini, ini kayak Yaris juga ya. Dan di setirnya itu ada pengaturan untuk menu yang ada di head unitnya dan juga volumenya teman-teman. Tapi ini head unitnya udah nggak standar lagi. Sayang banget ya, kalau standar itu kayaknya layoutnya lebih asik gitu. Nih, kalau standar tuh displaynya kayak gini nih, gua kasih tahu tuh. Lebih oke kalau standar gitu layoutnya. Ini udah after market teman-teman. Di bawahnya di sini ada puter-puteran AC nih, ada besaran fan speed. Kemudian di sini juga ada pengaturan arah semburannya, dan di sini ada suhunya nih. Dan juga di belakang nih ada pencetan buat rear defoggernya. Kayak gini, sangat simpel sekali. Di sini ya
motifnya abu-abu seperti ini. Nah, gitu tuh. Di layar speedometer itu ada penunjuk kecepatan yang masih pakai jarum-jaruman, kemudian ada penunjuk putaran mesin atau tachometer, dan di sebelahnya itu ada informasi mengenai fuel gauge, kemudian odometernya, trip A, trip B, dan juga average fuel consumption, dan juga ada jam digital. Kemudian kita masuk ke ruang akomodasi. Ruang akomodasi itu ada di sini nih, ada buat naruh botol semacam kayak cup holder, teman-teman. Tuh ada di sini, ada juga di bagian bawah nih. Di bagian setir itu ada ruang buat naro-naro kartu gitu ya. Gimana nih potensi jatuh kalau ditaruh di sini. Dan di sampingnya ini juga ada ruang penyimpanan lagi tuh buat naro-naro botol. Bisa juga nih kayaknya. Di door trimnya nih sorry ya berisik lagi di bengkel. Door trimnya nih plastik begini, plastik semua, teman. Di sini tuh ada kayak empuk-empukannya dikit sih. Ini gue nggak tahu nih aslinya atau bukan, teman-teman, tapi kayaknya sih aslinya, karena gue melihat ke kios yang sebelah juga kayak gini juga. Dia power window-nya udah auto up dan juga auto down, tapi baru di sisi pengemudi doang, sementara di sisi penumpang itu masih biasa power window-nya, belum auto up and down. Dan spionnya dia sudah electric retractable dan juga electric mirror, tinggal pencet-pencet aja nih di sini. Joknya ini joknya kulit, cuman gua nggak tahu nih ini aslinya dia atau bukan. Dan kemarin ketika nanya-nanya, kayaknya ini opsional ketika lo beli Vios pada waktu barunya ya. Maksud gua opsional ketika lo beli baru, itu pihak salesnya nawarin mau dikasih jok kulit atau enggak. Kayaknya seperti itu. Kalau ada teman-teman Vios yang lebih tahu, bisa sharing di kolom komentar nih, ini aslinya atau bukan, teman-teman. Dan dia 5 manual percepatan nih, persnelingnya kayak gini. Kemudian ruang penyimpanan itu di sini juga ada. Tuh, cukup gede. Di sini ada glove box yang bisa lu manfaatin sebagai armrest, teman-teman. Tuh kayak gini. Lobangnya nggak terlalu gede buat mantesin doang. Tuh, kayak gini. Terus ada apa lagi? Di sini ada lighter atau power socket nih, 12 volt gitu, pakai adapter, teman-teman. Itu aja sih sebenarnya ya. Tuh. Tapi di sini ada kacanya, bro. Tuh, ada kacanya, bisa buat ngaca. Biasanya kan kalau mobil-mobil di kelasnya dia ya. Ini di sini nggak ada. Yang ada cuma di bagian penumpang, tapi di sini ada kacanya, bisa buat ngaca. Lumayan. Di bagian penumpang tuh ada kacanya. Bisa buat ngaca tuh, buat dandan gitu sih. Lampu baca masih kuning biasa, cuman bentuknya udah lumayan oke nih. Kemudian lampu spion ngeliat ke belakang udah ada cetok-cetok buat day and night view-nya. Door trimnya, tadi gue udah bilang ya door trim ya, cuman gue lupa nyebutin. Di sini ada side pocket yang ya bisa lah lu naro kayak kayak laser ini, bisa lu taruh sini. Cuman kayaknya kalau naro botol aqua di sini nggak cukup gedenya. Gitu aja sih di bagian depannya ya. Joknya nih yang tadi gue bilang kulit, cuman gue nggak tahu ini aslinya atau bukan, tapi kayaknya ya ini opsional dari pabriknya. Kalau nggak salah tuh aslinya tuh kayak fabrics, agak motif lobang-lobang gitu deh, kayaknya seperti itu. Joknya di bagian pengemudi udah ada pengaturan buat height adjuster, kemudian sliding dan reclining, tapi di bagian penumpang di sini cuma bisa sliding dan reclining, toh height adjusternya nggak bisa, teman-teman. Sebenarnya itu aja sih di bagian depannya ya. Sekarang kita coba lihat bagian tengahnya nih. Yuk kita coba lihat bagian tengahnya, teman-teman. Nah, di bagian belakang tuh surprisingly itu lega loh. Lega, beneran lega, lebih lega daripada Altis ya. Gue ngerasanya seperti itu. Ini lebih lega gitu. Tuh di belakangnya lega. Terus joknya sama kayak di depan, ini kulit dan ini
eh, nggak ada pengaturan buat reclining ya, artinya ini fix dan proporsinya ini 40-60. Tapi di sini ketika lu duduk itu nggak terlalu tegak-tegak banget, jadi cukup nyaman. Dan yang utama adalah lega loh. Ini lebih lega menurut gua ketimbang Altis. Menurut gua ya, ini lega teman-teman. Ya walaupun emang nggak ada apa-apa di belakang gitu, nggak ada power outlet atau semacam itu. Tapi ya ini udah cukup sih, lega gitu. Kalau teman-teman emang butuh mobil yang fungsional dan cukup nyaman, ini udah cukup ya. Kayak gitu sih. Nggak ada apa-apa, cuman ada di sini eh, cup holder satu buah, nggak ada armrest, itu doang sih. Nggak ada armrest sayangnya. Coba kalau ada armrest ini mungkin will be better gitu. Door trimnya di sini juga nggak ada side pocket ya teman-teman. Bahannya sama kayak di depan, plastik. Dan kalau teman-teman kepaksa duduk di sini nih di tengah, itu juga masih cukup nyaman teman-teman. Sayangnya di sini ada tonjolannya, jadi sedikit agak bikin sedikit annoying lah, sedikit aja sih. Cuman kesimpulannya di belakang ini lega teman-teman. Sip, itu aja sih. Sekarang kayaknya kita coba bawa jalan kali ya. Rasanya gimana sih si Vios ini? Yuk langsung aja kita bawa jalan. Posisi berkendara pertama ini so aja gitu ya, Toyota lah ya. Walaupun ini setirnya bisa kita atur tiltingnya, tapi tetap tidak bisa menemukan posisi berkendara yang apa ya, yang sangat ergonomis, cukupan aja gitu. Kemudian ini udah gua setel paling pendek ya kursinya, tetap aja kerasa ini mobil tinggi gitu. Dan karena hal itu jadi visibilitas ke depannya tuh itu commanding banget teman-teman, enak gitu. Kemudian kekedapan kabin ini so-so aja tuh. Set motor masih masuk, suara traffic noise-nya dari motor masih masuk, nggak begitu gimana-gimana gitu. Suara mesin kalau kita di RPM bawah emang tidak terlalu terdengar ya. Cuman kalau dia sedikit kita tarik nih, itu suara mesin masuk ke dalam teman-teman. Tapi ini soal bantingan mesinnya, dia tuh bantingan mesinnya cukup enak, empuk ini mobil. Di depan tuh dia independent McPherson, di belakang tuh masih rigid axle teman-teman. Tapi ini empuk loh, buat harian ini udah cukup empuk, nyaman gitu. Lebih ke comfort oriented. Enak, setirnya juga enteng. Dan untuk di putaran bawah dia tuh tenaganya enak, langsung nyaut teman-teman. Remnya, feelnya tuh di kaki enak gitu, apa yang kita pengenin remnya sesuai, nggak yang baru kita injek dikit dia tahu pakem. Tapi ini nggak, feel remnya enak teman-teman gitu sih. Sisi positifnya tuh feel remnya enak. Kemudian suspensinya juga nyaman, walaupun kalau teman-teman ada di kecepatan tinggi itu emang agak limbung teman-teman, karena ya karakter suspensinya yang empuk membuat dia kalau kita kencang nih itu agak sedikit limbung teman-teman gitu sih. Tapi cuman kalau dalam kota kita tidak berkendara terlalu agresif ya, itu ini mobil masih cukup enak kok. Tuh torsinya bawahnya langsung nyaut, buat dalam kota stop and go gitu enak teman-teman. Dan visibilitas seperti yang gue bilang, dia sangat friendly banget kok. Ini pilar A nya nggak ganggu, ngeliat ke belakang juga enak melalui spion ini, pokoknya asik gitu. Terus commanding karena ini layout dashboardnya, speedometernya ditaruh di tengah, jadi memandang ke depan nih itu nggak terhalang oleh instrumen pasar speedometer gitu. Jadi lebih
lebih membuat visibilitasnya jadi lebih oke gitu sih. Kalau gua rasa ya ini mobil cukupan aja sih, enak gitu, cukupan dan enak teman-teman. Gimana tuh Hayo? Gimana tuh Hayo? Cukupan dan enak, ya masih cukup layak lah menurut gue ya buat teman-teman nih yang pertama kali pengen miara mobil tapi nggak pengen mobil yang baru karena budgetnya nggak cukup dan nggak pengen juga kepikiran kredit. Mungkin mobil ini bisa jadi satu pertimbangan nih yang patut teman-teman pertimbangkan gitu. Dia irit, kemudian ya mesinnya udah nggak perlu diragukan lagi karena kita tahu mesin 1 MZ ini dipakai juga di taksi. Dimana kalau dipakai untuk armada taksi itu biasanya kan ya udah terbukti lah tangguhnya, terus kemudian spare partnya juga banyak dan irit. Jadi mobil ini kalau dalam kota itu bisa sekitar 111 atau 112 ya. Dan kalau luar kota mungkin bisa lebih kalau cara berkendara kita itu benar, teman-teman. Dan harga Vios ini itu yang Gen 2 ya, itu ada di range 75 sampai cepean lah ya, tergantung kondisi teman-teman. Masih cukup cukup lah menurut gua, cukup layak dipertimbangkan buat teman-teman yang pertama kali nih mau miara mobil dan nggak mau mobil baru seperti yang gue bilang tadi dan nggak mau pusing kredit. Ini masih cukup bisa layak dipertimbangkan lah gitu. Tuh, RPM bawahnya lumayan nyaut banget, enak banget buat stop and go. Oke sih ini mobil. Limbungnya, limbungnya kerasa sekali ya. Tuh, limbungnya kerasa banget. Nyaut tenaganya bro. Gigi duanya lumayan panjang rasionya. Intinya ya udahlah itu aja ya. Oke deh, gue mau nyari takjil dulu nih. Jangan lupa nih kalau ada informasi gue yang salah bisa dibenarkan di kolom komentar. Dan note ya, mobil ini nggak dijual nih, punya Bang Gendut nih. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau memperbaiki mobil bisa mampir aja ke Jagakarsa. Kita ngopi-ngopi bareng atau sekedar sharing-sharing bareng dan belajar bareng lah. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.